Assalamualaikum Buya. Ini ada pertanyaan dari jamaah. Ya. Mengapa kita mengamalkan surat Al-Fatihah dan surat Yasin kepada diri sendiri? Gitu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Buya jelaskan ya. Sejak kecil Buya diajarkan oleh paman. Umur 7 tahun di Masjid Makmur Batu Sangkar 3 Batur gitu ya. Tentang pentingnya kita bisa membaca Al-Quran dari basic gitu. Nah, Buya sudah iktikaf ketika itu tahun 67 di masjid dan pulang sahur rata-rata kalau di Ramadan itu. Ketika subuh baru pulang ke rumah, bangunkan orang sahur. Nah, kembali ke pertanyaan, mengapa surah Al-Fatihah itu dan surah Yasin itu Buya anjurkan untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah Buya belajar dengan Buya Hamka, baik lewat radio, buku-buku beliau, dan langsung bertemu juga ada beberapa kemudian gitu ya buku-buku beliau yang Buya miliki. Lalu buku-buku almarhum Kiai Haji Muhammad Al-Abai, Buya diajak ke rumahnya menunjukkan lanjutkan buku ini untuk ditulis. Ananda Adinda punya bakat untuk menulis dan memperhatikan gitu. Nah, berawal dari situ tahun 75 Buya kan merantau tuh. Ternyata di Payakumbuh, di Kota Madia Payakumbuh diajarkan hal yang sama oleh guru di masjid tentang surah Al-Fatihah itu. Sehingga banyak perguruan pencaksilat kalau mau bertanding orang minta doa suruh nemuin Buya. Minta amalan tuh surah Al-Fatihah kepada Ermas Andiko gitu. Ermas ketika itu panggilnya. Nah, mereka sebelum tanding ada yang tanding tinju, judo, karate, kemudian pat bambu. Nah, kalau mereka mau fight itu baca amalkan ini, ternyata menang mereka gitu. Sepak bola juga sama. Nah, kemudian dia tamatkan di Payakumbuh, berangkat ke Jakarta 79. Lagi-lagi di sekolah Buya itu preman rata-rata berani-berani gitu ya. Nah, sedangkan Buya sudah punya ilmu itu. Nah, kira guru-guru pun juga gitu. Kok interested dengan Buya karena Buya bisa baca Al-Quran dan makhrajnya bagus ketika itu dan ajarnya bagus. Sehingga kita adakan sholat Jumat di sekolah, termasuk mantan Presiden Soeharto, Mas Tommy setiap minggu sholat Jumat di sekolah gitu ya, itu awalnya. Nah, mempraktekkan ilmu ini sambil Buya belajar dengan tokoh yang lain, termasuk Kiai Haji Aba Anom dari Surelaya ya, Jawa Barat, mengajarkan hal yang sama ilmu thariqahnya. Lalu juga Kiai Haji Sri Abah Demiata, Kiai Haji Demiati Abuya, Pandeglang Banten, mengajarkan hal yang sama. Kemudian kelompok pengajian thariqah lainnya, termasuk Gus Dur gitu ya, berikan kita pelajaran setiap minggu tentang pentingnya ya, kita beragama. Nah, sehingga Buya menulislah buku sampai buku itu Buya tulis 5 buah, udah beredar tahun 2008 dengan mengamalkan surah Al-Fatihah, surah Yasin yang biasanya kita sering mendapat pengumuman di masjid kan, si Anwar sakit, si Anwar meninggal, tolong bacakan surat Al-Fatihah, doa-doanya surah Yasin begitu kan. Termasuk orang sakratul maut. Sakratul maut dibacain surah Yasin. Nah, sekarang dari tip para guru Buya yang hebat itu, jutaan pengikutnya gitu kan, menganjurkan coba hadiahkan kepada diri sendiri, baru kepada orang lain, orang tua, adik, kakak gitu ya, akan jauh lebih manfaat. Ternyata betul. Biar tes gitu ya. Biasanya dia bilang, Assalamualaikum bila jati jasadku, jiwaku, ragaku, sukmaku, nyawaku, wujudku, bibatinin Muhammad ati parobanya. Ermas Andiko Syarnabi Najis Sabdulillah Rahimahullah Al-Fatihah wa Al-Yasin. Dinikmati. Ternyata energi kita ketika itu naik beratus-ratus kali lipat, tinggi sekali gitu, membuat kita percaya diri luar biasa, membuat kalau enggak satu penyakit spiritual kita merasa kuat. Nah, lalu Buya praktekkan kepada orang-orang yang minta doa itu. Nah, Buya amalkan lagi
Assalamualaikum warahmatullahi jasadnya jiwanya raganya semuanya nyawanya wujudnya batin Muhammad Latif Barubania misalnya Sony bin Abdurrahman rahimahumullah al-Fatihah. Ingat wajah dia. Nah ternyata surah Al-Fatihah dan Yasin merupakan adalah surat utama dalam Al-Quran yang diamalkan oleh para nabi, oleh para sahabat dan khalifah kemudian, dan berkembang sampai di wali di Indonesia. Mereka menggunakan bahasa Al-Fatihah itu dan Yasin untuk tawasulan, kemudian juga untuk istiqosah sekarang ini. Nah sehingga di majlis zikir kecuali Muhammadiyah ya, dia tidak mengamalkan seperti itu tawasulan gitu. Hanya di PBNU dan kelompok Islam lain menjalankan. Nah, dia perpaduan dari itu karena dia adalah didikan Muhammadiyah, jadi dia belajar di Nahdlatul Ulama dengan baik dan betul mengikuti gitu. Alhamdulillah. Jadi kita nggak tercampur amal nenek moyang dengan keaslian di Al-Quran. Dan siapa saja yang datang, banyak sekali tokoh selebriti, tokoh budaya, tokoh politik, termasuk terakhir Buya membantu mengajarkan supaya terpilih jadi gubernur gitu kan. Dan ternyata dahsyat, luar biasa itu, hebat kan. Insya Allah jika saudara-saudaraku mengamalkan surat Al-Fatihah dan surat Yasin dan memberikan hadiah kepada orang yang kita sayangi dan kita hormati, maka insya Allah terjadilah ruqyah setiap saat, terjadilah permintaan rezeki setiap saat, terjadilah minta perlindungan setiap saat, terjadilah minta rahmat, terjadilah minta kasih sayang, minta perhatian, minta doanya dikabulkan, dan segala rupa sesuai dengan sifat-sifat Allah yang 4.000 itu. Di antaranya Imam Tirmizi menulis Asmaul Husna itu 99 sifat Allah. Nah silakan diamalkan dengan pernapasan juga. Insya Allah takdir akan berubah lebih baik dari yang kita tidak inginkan, ya kan?